Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Selamat pagi dan shalom bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali bersyukur buat anugerah dan berkat Tuhan serta hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Kita kembali disapa oleh firman Tuhan dan marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur 133 ayat yang ketiga. Beginilah firman Tuhan. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Mazmur 133 ini adalah memuat tentang kasih persaudaraan, di mana ayat satunya tidak asing lagi bagi kita dan bahkan sudah sering kita dengar. Ayat 1 dikatakan, sungguh alangkah baik dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Hidup damai, rukun, dan harmonis merupakan harapan dan impian semua orang. Namun saat ini, keadaan seperti itu semakin hari semakin langka, bahkan cenderung mendapatkan tantangan yang besar. Damai dan rukun sudah mulai hilang dari lingkungan sosial, masyarakat, keluarga, dan bahkan orang-orang di sekitar kita. Tidak bisa dipungkiri bahwa gaya hidup modern membuat kasih manusia semakin hari semakin habis dikikis oleh kemajuan zaman ini. Dalam nats ini, Raja Daud mengungkapkan situasi keluarga dan bangsa yang sedang menghadapi perpecahan. Kerajaan yang dipimpinnya terancam pecah, sementara di lingkungan keluarga mulai timbul benih-benih permusuhan. Sebab itu pemazmur sangat merindukan setiap masyarakat dan anggota keluarga memahami betapa besarnya dampak dari kehidupan yang rukun dan menggambarkannya dengan dua hal, yaitu yang pertama, minyak urapan, dan yang kedua, embun gunung yang menyegarkan. Dan di dalam nats ini dikatakan seperti embun gunung Hermon. Puncak gunung Hermon ditutupi salju sepanjang tahun, sementara daerah di sekitarnya sangat kering. Oleh karena itu, embun dari gunung Hermon tidaklah mungkin mencapai bukit Sion yang dibatasi oleh lembah dan kekeringan. Namun kuncinya adalah semua dapat terjadi hanya karena Tuhan. Demikianlah halnya dengan kerukunan. Kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan seseorang, maka segala bentuk penghalang terciptanya damai dan rukun akan mudah ditinggalkan. Sehingga setiap orang termotivasi untuk membuka diri dan saling menerima dan mudah untuk mengerti orang lain. Konkretnya, hidup yang saling menghargai tercipta karena semua sama-sama menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan dan tidak ada yang sempurna. Itulah sebabnya Paulus mengatakan dalam Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Artinya, dalam sebuah komunitas selalu ada yang sanggup memberi pertolongan dan sebaliknya selalu ada pula yang membutuhkan pertolongan. Menciptakan kerukunan itu sangat sulit, namun bersama Tuhan Yesus Kristus kita akan dipermudah untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, marilah hidup saling menghargai dan saling memahami, maka hidup dan persaudaraan kita akan membawa berkat.
Semoga kita dikuatkan oleh Tuhan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan dan syukur bagimu untuk hari ini yang Kau berikan kepada kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menguatkan kami untuk melakukan firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajari kami untuk hidup rukun, untuk hidup saling memahami dan saling menghargai. Dengan itu Tuhan, maka persaudaraan dan hidup kami akan membawa berkat. Tuhan juga yang memberkati orang yang mendengarkan firman-Mu ini Tuhan, umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini. Engkau yang selalu melindungi dan menyertai mereka dalam setiap aktivitas, pekerjaan, dan seluruh langkah mereka. Engkau yang menjauhkan segala mara bahaya. Berkati bangsa kami ini Tuhan, dan kiranya Engkau yang memulihkan dan membawa ke jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan ampuni kami dari dosa kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Ini doa dan permohonan kami Tuhan, dan kiranya Engkau yang menerimanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu. Amin. Dunia